Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seorang penderita kusta mendekat kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat membuatku tahir." Penderita kusta ini tidak dapat membebaskan dirinya dari penyakitnya sendiri, sama seperti kita tidak dapat membebaskan diri dari dosa kita oleh diri kita sendiri. Kusta adalah penyakit yang mematikan. Saudara-saudari, penyakit kusta memisahkan penderitanya dari keluarganya dan membuatnya diasingkan dari masyarakat. Kusta adalah simbol dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan dan orang lain. Kita perlu mendekati Yesus dengan memiliki kerendahan hati dan kepercayaan atau iman yang sama seperti yang kita lihat pada penderita kusta dalam Injil kali ini. Kisah ini untuk kita menunjukkan kepada kita hati Yesus. Yesus mengungkapkan kasih-Nya dan keinginannya untuk membebaskan kita dari dosa. Saudara-saudari, Yesus memilih untuk menyembuhkan orang kusta. Yesus tidak hanya menyembuhkannya, tetapi Yesus juga menyentuhnya. Yesus menjangkau kesepian dan keterasingan orang itu. Yesus menyentuh hidupnya untuk menyembuhkannya dari penyakitnya. Sikap Yesus ini mengungkapkan hati Yesus yang begitu indah. Saudara-saudari, dosa kita tidak pernah menjauhkan Yesus dari diri kita. Yesus selalu siap dan bersedia untuk datang membantu kita jika saja kita mau minta tolong kepadanya. Yesus menginginkan kita bebas dari dosa. Dosa menghalangi kita menjadi diri kita yang seharusnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikian Injil Yohanes berkata dalam bab 8 ayat 34. Yesus bebas dari dosa dan begitu juga bebas untuk mengasihi dan melayani sesama. Yesus tidak dipaksa oleh keserakahan atau kemarahan. Yesus tidak digerakkan oleh kesombongan atau terhalang oleh kemalasan. Yesus bebas untuk mencintai. Yesus mencintai sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, dosa menutup kita pada diri kita sendiri. Kita tenggelam dalam diri kita sendiri. Seberapa sering kita mengatakan tidak kepada sesama dan menutup mata terhadap kebutuhan mereka? Bukankah dosa yang membutakan kita dan keegoisan yang menghalangi kita untuk mengasihi orang lain
seperti Yesus mengasihi diri kita. Yesus dapat membebaskan kita dari dosa sehingga kita diberdayakan untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.